Cerpen Hujan Merah karya Fauzia. Matahari bersinar terik di Lampung, sinarnya terhalang rimba pepohonan, sehingga hanya menyaksikan berkas tipis. Burung-burung berkicau seolah sedang menyanyikan lagu untuk alam. Bunyi riau jernih sungai berduh-merduh dengan batu kali, berpaduan dengan seutan dari beberapa penghuni hutan yang lainnya. Ya, inilah tempat tinggal Bora. Si anak gajah Lampung yang sekarang tengah asik bermain bersama teman-temannya di sebuah sungai. Ketika Bora menyimpulkan air ke arah Dodo, anak gajah lainnya nyaring sampai akhirnya kegembiraan mereka terpancing oleh bunyi berisik dari sebelah utara hutan. Bunyi berising itu bercampur dengan deru sesuatu yang sama sekali tidak Bora kenal. Hai, lihat itu! Semua serentak menghentikan kegiatan mereka dengan menoleh ke arah langit yang ditunjukkan Dodo. Asap hitam tebal yang membubung tinggi dari sana. Asap itu semakin tebal dan terus menambal. Itu merupakan fenomena aneh yang baru pertama kali mereka saksikan. Selama ini yang mereka tahu, langit selalu berwarna biru cerah dengan awan putih berarakang. Keheningan hutan ini kemudian pecah saat Theo tiba-tiba saja datang sambil memekik nyaring. Hutan terbakar, hutan terbakar. Semua ikut memekik ketakutan hutan terbakar. Tempat tinggal mereka terbakar. Bora, apa yang kau lakukan? Cepat pergi, Pipit berteriak sambil menarik belalang Bora dengan belalangnya. Suasana hutan yang tadinya damai tentram seketika menjadi neraka bagi semua hewan. Asam hitam pekat yang muat menyelimuti seluruh hutan ini. Suhu udara mulai panas, membuat para hewan semakin berteriak nyaring. Bora panik bukan main. Sambil mengikuti langkah Pipi, matanya bergerak ke sana ke sini kemari mencari sosok ibunya. Pipin, di mana ibuku? Tanya Bora. Ibumu? Pipin tidak bisa menjawab karena sama-sama tidak tahu di mana ibu Bora berada. Aku harus kembali ke sarang. Bora melepaskan belalainya dari belalai Pipin, lalu berbalik untuk kembali ke sarangnya. Namun, sebelum Bora melancarkan niatnya itu, Pipin sudah menarik kembali belalainya. Ibumu pasti sudah berada di depan, bersama gajah dewasa lainnya. Bora menghiraukan ucapan Pipin, lalu kembali meloloskan belalainya dan berlari sekuat mungkin menuju sarangnya. Bora! Pipin berteriak di belakangnya. Bora sampai di dekat sarangnya berada dengan napas tenang. Ia langsung membelalangkan mata begitu melihat sosok ibunya sedang bersusah payah keluar dari sarang. Api sudah menjelang di setiap pohon di dekat sarang itu. Ibu! Teriak Bora sekuat tenaga. Sedang apa kamu? Cepat pergi dari sini, teriak ibu Bora sambil menggerakkan belalainya, menyuruh Bora menjauh dari tempat ini. Tidak, aku tidak mau, balas Bora keras kepala. Kenapa ibu masih bisa berkata seperti itu? Padahal jelas-jelas ia dalam keadaan terjebak api. Cepat pergi Bora. Bora, ayo pergi. Tiba-tiba saja Pipin datang ke tempatnya dan langsung menarik belalang Bora. Tidak mau, Bora menyatuk belalai keras. Ibu, aku akan menyelamatimu. Jangan Bora, bentak Pipin. Kerak-kerak berak-berak. Ibu, Bora terus merenung memanggil ibunya. Pohon yang sedang terbakar itu jatuh dan kemudian menimpa tubuh payah ibu Bora. Ayo Bora, kita harus pergi, lirik Pipin sambil menarik Bora. Sekali lagi Bora menolak ke belakang saat dirinya sudah cukup jauh dari sarangnya. Tidak ada lagi hutan hijau dengan tumbuh rindang di sekitarnya. Cerpen Hutan Merah adalah sebuah cerpen yang mengunggah di mana penulis menggambarkan suasana alam kaya simbolisme dan menyampaikan pesan moral yang mendalam. Untuk memberi analisis yang lebih mendalam, mari kita bahas unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen ini, yang dimana unsur intrinsik
Tema cerpen ini berkisaran pada kehidupan alam dan hubungan dengan manusia. Hutan merah menjadi simbol dan perubahan, pertumbuhan dan kemungkinan untuk memilih jalan hidup yang lebih baik. Alur dari cerita ini yang digunakan dalam cerpen ini cenderung maju dengan peristiwa yang terjadi secara berurutan, namun dibalut dengan nuansa misteris yang mengundang pembaca untuk terus mencari tahu apa yang akan terjadi berikut. Tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam cerpen ini seringkali digunakan sebagai seseorang yang mencari jati diri dan kejelasan dalam hidup. Tokoh pendukung juga memainkan pada perjalanannya tokoh utama. Latar cerpen ini sangat dominan dengan unsur alam, khususnya hutan merah yang menjadi simbol kehidupan yang liar dan penuh tantangan. Latar cerpen ini sangat dominan dengan unsur alam, khususnya hutan merah yang menjadi simbol kehidupan yang liar dari penuhnya tantangan. Latar ini memberi nuansa tertentu, seolah-olah hutan menjadi karakter itu sendiri. Amanat cerpen ini mengajak kita untuk memahami makna kehidupan dan pentingnya keberanian untuk menghadapi takdir serta perubahan yang tak kehindarkan. Amanat tersebut juga bisa berupa keinginan akan terhubungannya manusia dengan alam. Gaya bahasa digunakan dalam cerpen ini cukup mendalam dengan pilihan kata yang kuat dan menggugah sehingga pembaca dan merasa atmosfer yang dibangun oleh penulis. Di mana apresiasi cerpen Hutan Merah memiliki daya tarik dalam cara penulisan menggambarkan alam dan konflik internal tokoh-tokohnya. Hutan sebagai setting utama memberi kesan yang sangat kuat dan metaforis, menunjukkan bukan hanya alam fisik tetapi juga alam pikiran dan perasaan manusia. Penulis dan cetak dan celidik menggabungkan simbolisme dengan cerita ini sangat cocok untuk pembaca yang menyukai cerita dengan lapisan makna. Yang dimana saya mempunyai sedikit komentar pada cerpen Hutan Merah karya Fauziah ini. Cerpen ini bisa sedikit lebih mengungkapkan latar belakang karakter lebih mendalam sehingga pembaca bisa lebih mudah merasakan karakterkan emosional dengan tokoh utama. Terkadang alur cerita bisa terasa sedikit lambat karena terlalu banyak deskripsi alam yang tidak langsung terhubung dengan perkembangan karakter. Namun, jika pembaca menikmati cerita yang penuh dengan metafora dan relasi filosofis, cerita ini berhasil membuktikan banyak perasaan dan pikiran mendalam.